Pak Adi boleh nyambung pertanyaan Pak Adi? Nggih Pak, monggo Pak. Nuwun sewu. Tadi kan kita posisinya ada di main room ya. Sementara kelompok yang lain itu ada di bur yang lain itu. Ya. Nah ini bagaimana kita bisa memantau untuk di bur yang lain sementara kita posisi dalam keadaan merekam, Pak? Oh, nggak apa-apa Pak. Saya biasa sampai 6 itu Pak. Oh begitu. Jadi Bapak Ibu gitu ya. Bapak Ibu nanti kita contohkan. Setelah ini berarti ini materinya tentang Jimit ya. Setelah ini ya Pak Mutakin strateginya nanti. Mungkin bisa sharing yang lain. Oke. Pak Adi. Bu Rasdiana. Ibu ya. Iya, Ibu Pak. Bu Rasdiana. Silakan Bu Rasdiana. Makasih Pak Adi, saya mau kembali di bagian ini penyematan link. Suaranya kecil ya Bu, sebentar. Hasil rekaman. Ya, gimana suara saya Pak? Oke. Siap. Sudah. Masih kecil? Sudah. Oke. Ya. Saya mau nanya ini yang di bagian unggah rekaman. Di situ kan saya lihat itu ada rekaman ruang kolaborasi penugasan kelompok kelas A sama kelas B. Ya. Nah, yang saya mau tanyakan ini kan apakah ini yang berlaku untuk yang dapatin 2 kelas atau link rekaman yang berdasarkan kami membagi kelompok di dalam diskusi itu. Ini yang diunggah linknya ini yang mana kira-kira? Oke, makasih Pak. Terima kasih. Yang diunggah rekaman per kelas Bapak Ibu. Jadi kita sepakat kemarin ya bahwa kelas itu A dan B. Kelompok PP itu misalkan A1, A2. Nah, kemarin ada yang tanya sama Pak Yuli kan, boleh nggak saya bagi jadi 3 kelompok untuk ruang kolaborasi? Boleh, silakan. Nanti kan kelompoknya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Tapi itu masih dalam satu kelas kan gitu. Jadi yang diunggah adalah main room kelasnya ini. Kalau Bapak Ibu di LMS saya cuma ada kelas A dan kelas B. Oh berarti kelas A1 dan A2 gitu. Berarti Ibu pegang satu kelas. Unggahnya di kelas A saja. Kelas B tidak usah diunggah karena memang itu kelas B untuk yang pegang 2 kelas. Kenapa itu disediakan 2 kelas semua? Karena maksimal dari satu fasilitator itu memegang 2 kelas, tidak boleh lebih dari 2 kelas atau 2 pasang PP. Itu Bu Rasdiana. Ya. Ada lagi Ibu Siti Munirohatin. Ya, Bapak Ibu ada yang pernah punya pengalaman nggak waktu Vicon merekam terus mati lampu? Ada pernah punya pengalaman nggak? Bu Pak Almaria, coba Pak Almaria. Silakan Pak Almaria. Ya. Pak Adi. Ya. Yang mana nih duluan? Pak Almaria dulu, silakan. Alamria Pak, bukan Almaria. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf Pak. Pak Alamria, sorry. Terima kasih Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang ingin saya tanyakan sebelum tanggapan terhadap posisi mati lampu ataupun listrik padam ya kalau di apanya. Yang saya tanyakan Pak Adi, itu kan dari modul 1.2 ataupun 1.3 dan lainnya itu kan hidden student, artinya tersembunyi oleh siswa. Begitu sudah masuk waktunya itu secara otomatiskah didesain sedemikian rupa oleh LMS? Modul 1.2 itu akan terbuka secara otomatis apabila modul 1.1 sudah selesai. Kalau kebetulan saya kan juga aktif di Universitas Terbuka dan kita menggunakan LMS. Biasanya begitu masuk sesi selanjutnya otomatis terbuka, sistematisnya seperti itu. Pertanyaan kedua tadi ngebahas masalah ruang
rokol tadi ya. Itu kan kemarin saya mempertanyakan dari 10 orang CGP saya, guru-guru hebat tersebut, saya ubah menjadi 3 kelompok dengan tanda kutip tadi 3 kali 45, 3 JP untuk mendesain sedemikian rupa sehingga tidak banyak curcol saya dengan para CGP. Itu bisakah dia itu kan ada PPA 1 dengan PPA 2 gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya di PPA 1 itu jumlahnya saya buat formasinya 334, berarti ada 3 orang di PPA 1, 2 orang di PPA 1 plus 1 orang di PPA 2, nggak ada masalah kah? Nggak ada masalah, Pak. Jadi pembelajaran untuk di tempat Bapak itu rukol itu ya tidak usah membagi berdasarkan PP gitu. Jadi tergantung strateginya Bapak aja gitu. Nggak ada masalah, tidak terkait apa-apa. Oke, terima kasih. Itu 2 pertanyaan. Terkait tadi Pak Adi, apakah pernah terjadi listrik padam atau mungkin kita keluar secara otomatis? Itu pernah saya alami. Namun biasanya secara otomatis record itu tetap berjalan. Biasanya demikian. Oke, baik. Terima kasih Pak Alamria. Sorry ya Muhammad, tadi salah baca namanya. Betul, sepengalaman selama ini gitu. Kalau saya merekam atau ada hasil merekam, kalau masih ada orang di dalam, itu rekaman tetap berjalan. Makanya kalau misalkan listrik padam di tempat Bapak Ibu, langsung ambil motor atau kemana gitu ya, cari tempat yang ada listriknya nyala, balik ke sana, masuk lagi. Jangan lupa masuknya juga sebagai akun yang tadi ya, hostnya tadi ya, biar ada kontrol di sana, biar bisa langsung kontrol. Nah, masuk itu masih berjalan tetap dan Bapak Ibu masih bisa tetap melanjutkan gitu. Jadi tidak masalah listrik padam, langsung saja cari tempat yang ada listriknya. Oke. Pak tadi ya, apakah nanti paket 1.2-nya akan lanjut otomatis gitu? Sesuai dengan jadwal, LMS sudah disetting seperti itu Pak. Jadi 1.1 akan bisa dibuka kalau peserta sudah mengisi pretest. Pretestnya sudah mengisi, dia akan terbuka 1.1. 1.2 terbuka kalau jadwalnya sudah masuk ke dalam 1.2. Kita lihat aja di sini. Di sini jadwalnya 29 Mei. Berarti 29 Mei itu baru jadwal 1.2-nya terbuka gitu. Sudah ada restrik-restriknya yang diatur otomatis oleh LMS. Itu Pak Alamdia ya. Oke. Silakan Pak Ahmad Zamiro. Monggo Pak Ahmad. Baik, terima kasih Pak Adi. Izin bertanya. Ya, izin bertanya mengenai time spend Bapak. Saya kebetulan fasilitator di CGP Rekognisi. Saya cek di LMS saya itu time spend-nya dua-duanya belum jalan. Itu informasinya bagaimana Pak Andi? Terima kasih. Terima kasih Pak Ahmad. Sampai saat ini memang time spend untuk angkatan 8 baik rekognisi maupun reguler itu belum disematkan gitu ya. Tapi nanti memang berbeda dengan time spend yang fasil angkatan sebelumnya Pak Ahmad. Jadi time spend-nya untuk angkatan 8 ini nanti katanya cuma akan membagi menjadi sinkronus dan asinkronus saja gitu. Jadi kita kalau time spend ini memang gaweannya pusat, jadi kita tinggal pakai user. Bapak dan saya ini termasuk pengguna, jadi yang mengembangkan pusat. Kalau diklik time spend-nya keluarnya seperti apa, yaitu yang diputuskan oleh pusat untuk itu. Jadi sama-sama menunggu ya Pak Zamiro ya. Memang belum berarti. Makasih Pak. Pak Angga Pradana. Enggak Pak Angga, silakan. Baik, izin bertanya Pak. Oke Pak, silakan Pak. Jelas suara nih Pak. Maaf lagi di kendaraan nih Pak. Jelas. Ingin memastikan saja Pak untuk masalah edit setting tadi. Yeah. Kalau kita setiap yang ada ikon Gmeet-nya itu kan kita kan nanti akan memasukkan link ya Pak ya. Betul. Masukkan link.
Kemudian yang ingin saya tanyakan, di situ kan ada event date. Tanggal kegiatan, event date-nya di situ kan yang saya lihat, saya perhatikan semuanya bahwasannya situ masih yang tahun lalu 2022. Betul. Itu kan berarti harus kita ubah secara manual atau Betul. tidak? Itu yang pertama, Pak. Okay. Kemudian yang kedua, di situ ada rentang waktunya, jamnya dari jam segini sampai jam segitu. Nah, rentang waktu itu apakah rentang waktu kita melaksanakan kegiatan tatap muka atau rentang waktu misalnya seperti kita melaksanakan pretest dari jam 7 misalnya dari jam 8 pagi sampai jam 23.59. Karena kan kita kalau melaksanakan tatap muka itu kan berarti kan kita harus menyesuaikan juga dengan CGP-nya. Jadi kita tidak bisa memastikan jam berapa kita akan memasang jamnya. Ya. Nah, itu apakah rentang waktunya bebas asalkan di tanggal tersebut atau memang rentang waktunya sesuai dengan 3JP. Itu yang kedua, Pak. Satu lagi terakhir. Ya, Pak. Itu kan juga ada link URL. Halo, Pak. Iya, ya, Pak. Ada linknya, Pak? Ya, di elaborasi pemahaman itu kan juga ada kita tatap muka dengan instruktur ya, Pak ya. Ya. Di situ juga ada memasukkan link untuk Gmeet. Nah, nanti memasukkan linknya apakah kita sebagai fasil ataukah admin kelasnya nanti memasukkan. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih. 3 pertanyaan ya. Ya, Yang pertama di sini ada event date. Event date-nya itu pada saat Bapak Ibu memasukkan link meetingnya nanti yang Bapak Ibu akan buat, Gmeet-nya, itu event date-nya juga ditandai. Misalkan Bapak Ibu jadwal rukolnya itu tanggal berapa, Bapak Ibu tandai di sini. Terus jamnya tidak harus 3 jam, Pak, rentang saja, misalkan jam 8 sampai jam 11 misalkan. Ini pengaruh nggak sih sebetulnya sama peserta? Ini tidak pengaruh. Jadi misalkan ya Bapak, yang penting pengumuman ke pesertanya di sini Bapak Ibu. Kalau saya sih selalu menyarankan si fasilitator membuat pengumuman kepada peserta di deskripsi ini. Jadi instruksi di sini. Biasanya di sini ditambahkan keterangan misalkan waktunya kapan gitu, karena ini yang bisa dibaca oleh peserta di deskripsi ini. Waktunya kapan, dari tanggal berapa, dari jam berapa sampai jam berapa. Kalau misalkan Bapak Ibu punya kelas A dan kelas B gitu ya, misalkan Bapak Ibu harus dikasih tahu di sini waktunya kelas A itu jam berapa gitu ya. Misalkan kelas A jam berapa, kelas B jam berapa gitu. Di sini ditambahkan saja di bagian deskripsi ini. Ini yang bisa dibaca oleh si peserta nantinya. Selain Bapak Ibu mungkin juga bisa mengingatkan di grup WA ya, tapi di LMS Bapak Ibu bisa tambahkan di sini waktu kelas A dan kelas B. Event date dan from di sini tidak mengunci sistem. Kalau misalkan salah memasukkan, apakah peserta jadi tidak bisa masuk meeting? Tidak. Ini tidak, sama sekali tidak mengunci. Artinya ini Bapak Ibu masukkan sebagai penanda saja bahwa sistemnya sudah sinkron, nanti memang dilakukan tanggal segitu. Itu yang pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua. Lalu untuk pertanyaan ketiganya tadi pada saat memasukkan yang membuat link untuk elaborasi pemahaman siapa? Yang membuat link untuk elaborasi pemahaman adalah admin kelasnya nanti. Jadi fasilitator nanti akan sudah diundang, baik itu informasi siapa, tanggal, dan juga jam berapa, serta linknya bisa diakses dari LMS. Gitu Pak. Bapak Ibu sebagai fasilitator hanya membuat link untuk kegiatan yang diampu oleh Bapak Ibu, yaitu rukol dan juga eksplorasi konsep 1.1 itu tadi, nanti untuk hari Selasa. Itu Pak. Oke, siap Pak. Berarti event date itu memastikan lagi nih Pak. Berarti opsional ya Pak ya? Opsional Pak. Opsional. Oke, terima kasih Pak. Oke, sama-sama Pak. Oke, baik Bapak Ibu. Pak Nyoman Sucipta. Pak Nyoman, saya lihat tanya dulu ya. Oke. Pak Bayu dulu, bisa juga link Gmeet dikirim WA, jadi sewaktu-waktu trouble langsung on di HP. Untuk kegiatan rukol Bapak Ibu, ini saya tidak menyarankan Bapak Ibu mengirimkan grup WA, karena
kita tadi di awal tahu ya bahwa aktivitas peserta CGP, PP dan Fasil ini semua terekam di LMS. Jadi kalau Bapak Ibu kirim ke WA ini itu udah bagian dari gitu ya, bagian dari mitigasi bagian dari penyelesaian masalah. Kalau misalkan ternyata sudah nggak bisa masuk itu udah paling akhir lah, itu baru dikirim lewat WA. Tapi tidak disarankan untuk mengirim lewat WA gitu.